Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan Rumah Inspirasi. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada permenungan kali ini, saya mau men-sharingkan bagaimana kesiapsediaan kita untuk menyambut Kristus. Sekarang sudah menjelang akhir minggu biasa dan akan memasuki masa Advent, persiapan untuk kelahiran Tuhan. Bacaan-bacaan justru menegaskan tentang akhir zaman. Tapi satu hal yang penting dalam bacaan Injil yang mau saya bagikan adalah kesiapsediaan kita untuk menyambut pengantin. Pengantin datang, songsonglah dia. Dan pengantin itu adalah Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 9 nanti, 9 Desember, di beberapa tempat di Indonesia akan diselenggarakan pemilihan umum, pilkada dan juga pilgub. Maka partai politik, para calon, masyarakat melakukan berbagai macam persiapan untuk merayakan pesta rakyat ini. Namun persiapan-persiapan itu pada zaman ini juga kita berhadapan dengan COVID-19. Sehingga ada begitu banyak cara, banyak langkah yang dipersiapkan supaya pemilu bisa berjalan, tetapi juga bisa memerangi COVID-19. Persiapan-persiapan itu dibuat supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan lancar, sukacita bisa dicapai, terutama bagi para calon dan juga partai politik, tetapi juga bagi kita masyarakat bisa dibebaskan dari mara bahaya COVID-19, tetapi juga bisa memilih pemimpin yang terbaik. Persiapan yang dilakukan tujuannya satu, yakni kebahagiaan, kesuksesan, sukacita. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang beriman? Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita sediakan untuk menyambut sang pengantin, yakni Kristus sendiri? Bacaan Injil hari ini mengetengahkan kepada kita 5 orang gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 10 orang ini dengan 2 kelompok yang berbeda tadi, bodoh dan bijaksana, ditugaskan untuk menyambut sang pengantin laki-laki. Maka ada kelompok yang mempersiapkan pelita tetapi juga dengan minyak, sedangkan yang bodoh datang dengan pelita saja. Selain dengan pelita dan minyak, mereka juga mempersiapkan diri. Sebagai orang beriman kita belajar dari 5 gadis bijaksana. Mereka datang menyambut sang pengantin laki-laki dengan kesiapsediaan diri mereka, keterbukaan diri, kemauan dan kerelaan untuk datang menanti sang pengantin. Yang kedua, kesetiaan dalam penantian itu. Yang ketiga, membiarkan pelita mereka tetap bernyala. Yang keempat, memiliki cadangan minyak yang membuat pelita mereka tak akan padam sampai sang pengantin itu datang. Persiapan itu ada karena mereka juga percaya bahwa mereka tidak tahu dengan pasti kapan pengantin itu datang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, persiapan secara duniawi kita boleh lakukan, dan itu untuk sesuatu yang baik. Dan bagaimana dengan persiapan iman kita? Mari kita persiapkan sebagaimana 5 gadis bijaksana tadi. Keterbukaan diri kita untuk dibimbing, kemauan diri kita untuk datang di hadapan Allah dengan doa-doa kita, menanti berkat dan belas kasih-Nya dengan tekun di dalam doa, dengan kesetiaan kita. Tetapi kita juga harus memiliki pelita iman yang terus bernyala.
pelita iman yang terus memancarkan cahayanya, bukan saja menerangi kita, tetapi juga menerangi orang lain, supaya bisa mengajak orang lain bersama-sama menanti sang pengantin laki-laki. Selain itu, kita juga memiliki persediaan minyak harapan. Harapan yang bisa membuat cinta dan juga iman kita tetap bernyala. Jika itu semua kita miliki, maka kita akan siap. Kita akan selalu siaga untuk menyambut sang pengantin laki-laki, sang Kristus sendiri, kapanpun itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua proses persiapan yang kita lakukan, mungkin ada pengorbanan, mungkin kadang jenuh menanti, mungkin kadang kala bosan, mungkin kadang kala juga lalai, sehingga tidak setia, tidak tekun. Tetapi ketika kita menjalani semuanya itu, kita mampu melewati semua dengan pengorbanan, dengan kerja keras, maka Dia yang akan datang, membukakan pintu dan menyediakan kita tempat yang layak, memasukkan kita ke dalam sukacita, menghadirkan kita dalam pesta perjamuannya. Maka seperti dalam bacaan pertama, kebijaksanaan itu akan selalu ditemukan bagi orang yang mencarinya. Dan kebijaksanaan itu akan ditemukan oleh orang yang memiliki pengharapan. Maka dalam bacaan kedua dikatakan, setiap orang yang berpengharapan, puncaknya adalah berharap untuk bersatu dengan Kristus dalam keabadian, dalam sukacita. Semoga pada hari Minggu ini, Anda, saya, semua saudara-saudara kita, umat beriman, senantiasa memiliki kesetiaan, memiliki kesabaran untuk menanti, tekun dalam doa, dan juga memiliki pelita iman yang terus bernyala dengan persediaan iman harapan. Sehingga persiapan-persiapan yang sudah kita miliki membuat kita bisa ikut ambil bagian dalam sukacita surgawi. Mari kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang mungkin memiliki persediaan minyak yang kurang, yang mungkin memiliki pelita yang redup, atau mungkin bosan dalam menanti. Semoga pada permenungan ini, dalam bacaan-bacaan ini, semoga dalam sukacita hari Minggu ini, mereka semua juga dipulihkan, diteguhkan, dibuat terang pelitanya, dibuat cukup persediaan pengharapan, minyak pengharapannya. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dan kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa diberkati. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Salam